Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman untuk partisipasinya dalam mata kuliah tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pagi ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan, mengkaji, dan mempelajari bersama-sama terkait dengan apa itu kecelakaan dan bagaimana psikologi kerja. Yang pertama itu apa itu insiden? Itu merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit saja atau ada perubahan yang dapat mengakibatkan aksiden atau kecelakaan. Ini artinya jika misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pola kerja maupun dari lingkungan kerja, dan bila mana perubahan-perubahan tersebut bisa mengakibatkan eksiden atau kecelakaan, maka bisa disebut dengan insiden. Insiden itu biasanya berakibat pada cedera pada manusia, kemudian kerusakan pada barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan akibat dari masuknya polutan-polutan yang mengurangi atau mempengaruhi kualitas lingkungan. Ini contohnya kalau misalnya kita berkendara, kemudian di tengah jalan itu ada batu, kemudian tak sengaja kita menyenggol batu itu atau kerikil itu, maka akan ada potensi terjadinya eksiden ataupun kecelakaan. Dan ini potensi tadi ini namanya insiden. Kecelakaan itu merupakan kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga atau tiba-tiba yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Saya kira ini definisi yang sudah bisa sama-sama kita pahami, bahwa kecelakaan itu merupakan hal-hal yang tidak kita kehendaki, tidak kita duga atau tiba-tiba, dan bisa menimbulkan korban baik pada manusia maupun pada harta benda. Kecelakaan itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu bisa ada di tempat kerja karena berbagai macam faktor bahaya kerja, baik dari lingkungan kerja, kemudian pola kerja, maupun berbagai macam faktor-faktor risiko lain. Ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 itu kecelakaan kerja itu bisa di luar tempat kerja atau dalam perjalanan kerja. Namun kalau misalnya kalau kita mengkaji terkait dengan aspek keselamatan kerja, maka perhitungan asuransi kecelakaan itu dimulai dari dia start dari rumah menuju ke tempat kerja. Jadi kita akan melihat bahwa dia itu berjalan atau berkendara dari tempat tinggalnya menuju ke tempat kerja itu dalam rangka melaksanakan pekerjaan. Itu bisa diklaim untuk asuransinya. Kemudian kalau misalnya dia di luar itu, maka kemungkinan tidak bisa untuk dilakukan pengklaiman. Dari kedua aspek tadi ini, kita bisa melihat bahwa sangat banyak faktor-faktor risiko dan faktor-faktor bahaya yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Misalnya kalau di tempat kerja itu ada faktor fisik, ada faktor kimia, ada faktor biologi, ada faktor psikososial, ada faktor ergonomi, ada faktor terkait dengan mesin kerja, ada faktor terkait dengan cara kerja, dan masih banyak faktor-faktor lain yang bisa untuk mempengaruhi atau menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan kerja. Contohnya kalau misalnya faktor fisik yang kemarin kita sudah sama-sama bahas, itu misalnya pada aspek kebisingan. Kebisingan itu kan akan menimbulkan gangguan komunikasi. Jadi kalau misalnya ada pekerja lain yang melihat ada risiko bahaya dan dia berteriak atau berkomunikasi kepada pekerja yang berada pada tempat bahaya tersebut dan dia tidak mendengar atau tidak
atau mengalami gangguan komunikasi, maka akan ada potensi bahaya. Begitupun dengan faktor-faktor lain, contohnya kalau misalnya faktor lingkungan dan lingkungan kerja, ada licin. Licin itu potensi kita terjatuh, kemudian jika kita misalnya melakukan pekerjaan lain, akan ada juga potensi terjadinya atau risiko-risiko lain seperti terjepit, tertumbuk, ataupun berbagai macam faktor-faktor kecelakaan kerja lain. Kalau ini ada dua, kalau di tempat kerja itu biasanya dikatakan sebagai kecelakaan kerja. Kalau untuk kecelakaan yang nomor 2 ini bisa dalam ruang lingkup kecelakaan dalam hubungan kerja. Artinya masih dalam kerangka hubungan kerja. Yang penting dia perjalanan kerja dari rumah ke tempat kerja dan pulang pun itu dari tempat kerja ke rumah masing-masing. Ini ilustrasinya bisa kalian lihat sendiri. Contohnya itu kalau dia dari rumah. Kalau dia dari rumah kemudian menuju ke tempat lain, misalnya sekolahan itu, kemudian dia terjadi kecelakaan kerja, maka itu tidak dihitung sebagai kecelakaan dalam hubungan kerja. Itu dihitung sebagai kecelakaan di luar hubungan kerja. Namun kalau misalnya dia dari rumah, kemudian dia mengalami suatu eksiden selama dalam perjalanan di tempat kerja, maka itu dihitung sebagai kecelakaan dalam hubungan kerja. Jadi ini nanti kan bisa kita lihat dia arahnya kemana, dia biasa lewat mana, kemudian dia menuju kemana biasanya. Itu kan bisa kita lihat contohnya. Contohnya kalau rumah saya di Karanganyar, kontrakan saya di Karanganyar, kemudian saya menuju kampus. Di dalam menuju kampus tersebut ada orang juga yang menuju ke kampus, ke area kampus, dan dia bekerja di area kampus. Dia rumahnya di arah Karanganyar juga misalnya. Jika terjadi insiden atau eksiden selama dalam perjalanan dari Karanganyar ke area kampus itu, maka bisa dihitung sebagai kecelakaan dalam hubungan kerja. Kemudian yang ketiga ini kecelakaan kerja, ini biasanya kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Jadi contohnya kalau kita misalnya sementara bekerja di pabrik, misalnya, kita mendapatkan suatu eksiden di pabrik tersebut, maka itu dihitung sebagai kecelakaan yang ada pada tempat kerja. Kemudian jenis-jenis cedera, itu ada cedera ringan, ini bila kurang dari 3 minggu, pekerja dapat bekerja kembali ke tempat semula. Kemudian cedera berat biasanya lebih dari 3 minggu, ini harus dilakukan suatu namanya recovery. Ini misalnya cacat tetap, kemudian patah tulang, retak, atau dislokasi. Kemudian yang paling fatal itu berupa kematian. Seorang ahli K3 itu mengemukakan teori domino, ini namanya teori Heinrich. Dia mengemukakan bahwa kecelakaan kerja itu terjadi karena faktor tidak aman dan kondisi tidak aman. Tetapi kalau kita kaji juga bahwa akan ada faktor-faktor lain yang kalau kita misalnya sudah melakukan tindakan aman, kemudian kondisi pekerjaan juga sudah sangat aman, maka jika misalnya masih terjadi kecelakaan kerja, maka itu bisa dikatakan sebagai suratan takdir atau nasib. Contohnya kalau misalnya pada tindakan
tidak aman tadi itu misalnya jika kita tidak menggunakan APD atau personal protective equipment PPE, itu akan ada resiko-resiko yang mungkin mengakibatkan terjadinya accident. Kemudian kita tidak mengikuti prosedur kerja. Misalnya dalam pengelasan itu kita seharusnya menggunakan kaca pelindung berupa face shield misalnya ataupun berupa kacamata. Ini untuk melindungi bahaya radiasi ataupun bahaya-bahaya pada bagian wajah. Jika kita tidak melakukan prosedur kerja seperti itu, maka akan ada juga potensi-potensi terjadi kecelakaan kerja. Kemudian tidak mengikuti aturan, kemudian bekerja sambil bergurau. Ini kalau tindakan tidak amannya. Kemudian kalau untuk kondisi tidak aman, biasanya misalnya lantai kerjanya licin, kemudian ada oli-oli yang berceceran, tempat kerja itu tidak rapi, berserakan barang-barang bekas, pencahayaan yang kurang, ataupun kondisi tempat kerja yang berdebu. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Faktor pendorong kecelakaan itu biasanya ada hal-hal yang menyebabkan atau memberikan kontribusi terhadap timbulnya tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman yang disebut juga sebagai penyebab dasar. Penyebab langsung itu ada tindakan tidak aman, kemudian ada kondisi tidak aman. Biasanya kalau di dalam industri tersebut itu akan dijelaskan terkait dengan berapa kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Kalau kita lihat dari piramida ini, yang biasanya dilakukan itu adalah yang pada bagian unsafe action-nya atau unsafe condition-nya. Ini lebih banyak terjadi di industri. Ini bisa misalnya 20.000 kasus per tahun misalnya, atau normisnya itu 600 kasus per tahun. Kerusakan properti itu misalnya 30 kasus per tahun, minor injury itu biasanya 10 kasus per tahun, sampai pada fatality atau kematian itu biasanya satu per tahun. Tapi ini angka-angka yang kita bisa gambarkan saja sebagai contoh, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada angka-angka lain yang berbeda terkait dengan kecelakaan kerja ini. Penyebabnya itu misalnya lemahnya kontrol. Program itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Program yang untuk melindungi tenaga kerja itu tidak sesuai dengan waktu kita bekerja. Standar yang tidak sesuai, misalnya jika penggunaan helm itu dia seharusnya menggunakan tali pengikat, tapi tidak menggunakan tali pengikat, itu kan tidak sesuai. Kemudian biasanya itu yang sering dilewatkan adalah kepatuhan pada peraturan-peraturan yang mendukung untuk terciptanya lingkungan kerja yang aman dari kecelakaan kerja biasanya. Kemudian penyebab dasarnya itu ada faktor perorangan, ini lebih kepada individu, kemudian faktor kerja yang tak langsung misalnya tadi ada KTA, TTA, kemudian ada dari energi, hazardous material. Kemudian insiden ini biasanya akan mengakibatkan kontak kejadian dengan energi atau bahan. Kemudian kerugian itu bisa kerugian pada manusia berupa kecelakaan, misalnya pada cedera, ataupun kecelakaan yang tidak kita inginkan, ataupun biasanya kalau industri itu ada kerusakan properti. Ini teori domino yang diungkapkan oleh Hendricks, itu bisa banyak kontrol, penyebab dasarnya tak langsung insiden sampai pada kerugian. Prinsip dasar penerapan ketiga itu kita melakukan penilaian risiko atau risk assessment, identifikasi dan menganalisis potensi-potensi bahaya yang ada di tempat kerja.
Kemudian dari sini itu kita akan melakukan tindakan pengendalian. Ini kita mengontrol hasar tadi, ini supaya tetap seimbang, artinya kita mengurangi sebenarnya. Kita mengurangi hasar ini, ataupun jika ada hasar, kita akan melakukan tindakan pengendalian. Misalnya merubah fungsi lingkungan, menggunakan pelindung diri, ataupun berbagai macam perlindungan pada tenaga kerja maupun alat-alat kerja lainnya. Sebenarnya untuk kecelakaan kerja itu seperti fenomena gunung es. Yang kita lihat sebenarnya itu hanya pada biaya pengobatan pada tenaga kerja. Tapi semakin ke bawah kalau kita rincikan akan banyak biaya-biaya lain yang tidak tercover, yang tidak terduga akibat dari kecelakaan kerja. Misalnya kerusakan gangguan pada pekerja, kerusakan peralatan atau perkakas, kerusakan produk atau material, terlambatnya atau terjadi gangguan produksi, kemudian legal hukum akibat dari kecelakaan tadi. Biasanya kan pasti ada yang namanya monitoring dan evaluasi dari Disnaker. Itu misalnya suatu perusahaan itu mengalami kecelakaan kerja, maka akan ada teguran ataupun sanksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja ataupun Disnaker setempat. Kemudian akan ada juga pengeluaran biaya untuk fasilitas dan peralatan, gawat darurat, sewa peralatan, sampai waktu untuk penyelidikan yang akan mempengaruhi terkait dengan produktivitas dari barang-barang yang kita produksi. Selain itu juga gaji yang terus dibayar untuk waktu yang hilang, ini untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Kemudian biaya pemakaian pekerja pengganti, upah lembur, waktu ekstra untuk administrasi, sampai berkurangnya hasil produksi dan hilangnya bisnis atau nama baik. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas sedikit tentang psikologi kecelakaan. Karena sebenarnya kalau di K3 itu tidak hanya membahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan jasmani saja, tetapi juga membahas tentang aspek psikologis. Aspek psikologis ini nanti akan berpengaruh juga terhadap kecelakaan kerja atau terhadap insiden maupun eksiden. Ini misalnya kalau orang bekerja itu dengan kondisi hati yang tidak bagus, maka kemungkinan akan ada potensi terjadinya kecelakaan kerja. Contohnya kalau kita misalnya sementara lagi galau, kemudian di saat waktu bersamaan ada ujian, pasti selama kita dalam proses menyiapkan ujian tadi dan proses pelaksanaan ujian tadi itu tidak fokus terhadap ujian tadi, akan ada hal-hal yang mengurangi kualitas ujian-ujian yang kita lakukan tadi. Sama halnya dengan kecelakaan kerja ini. Psikologi kecelakaan itu adalah kecelakaan yang disebabkan oleh seseorang karena unsur psikologi. Ini tidak direncanakan, menimbulkan kerugian pada manusia, harta benda, ataupun proses. Kejadian yang tak direncanakan ini dalam kondisi yang berbeda sedikit saja itu bisa menimbulkan kecelakaan. Seperti yang kemarin yang tadi kita sedikit singgung bahwa Henry itu merupakan orang yang pertama yang mengamati bahwa kecelakaan itu berlangsung dalam urutan tertentu. Tadi kita sudah bahas bahwa dia bersumber dari bahaya mekanis, kondisi tidak aman, ataupun dari tindakan tidak aman. Kedua hal ini disebabkan oleh manusia, baik dari kelelahan manusia maupun kesalahan manusia yang dipengaruhi oleh unsur lingkungan. Dari lingkungan ini akan mengakibatkan kesalahan pada orang, kondisi yang tidak aman, dan bisa mengakibatkan kecelakaan dan akan menimbulkan kerugian, baik kerugian secara material maupun kerugian secara immaterial.
Penyebabnya itu misalnya yang berbeda adalah pada manusia, misalnya inadequate capability, ini seperti psikis atau psikologi, kemudian mental, ini juga biasanya karena kehilangan pengetahuan, kehilangan skill, kemudian stres. Ini stres kan ada berbagai macam stres yang berkaitan dengan pekerjaan juga, yang tentunya akan berpengaruh terhadap pekerjaan, juga stres yang berhubungan dengan faktor-faktor di luar pekerjaan. Misalnya, jika pekerja tersebut selama di rumah mengalami tekanan kerja, tekanan batin, stres, itu juga akan ada kemungkinan terjadinya insiden-insiden ya pada waktu dia bekerja. Ini baik dari stres fisik maupun stres mental. Ini kalau di K3 itu ada rumus tersendiri yang bisa untuk menghitung stres fisik maupun stres mental. Untuk faktor pekerjaan, misalnya inadequate leadership atau supervisor, inadequate engineering, inadequate purchasing, inadequate maintenance, sampai kepada wear and tear. Ini akan banyak kelihatannya faktor-faktor yang sebenarnya tanpa kita sadari itu menjadi faktor-faktor yang berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Ini saya kira sama saya dengan tadi, cuma ini hanya translatornya saja. Kemudian bagaimana kecelakaan akibat dari faktor psikologis? Misalnya faktor psikologis itu yang kurang memadai karena rasa takut atau fobia, gangguan emosional, sakit jiwa, atau tingkat intelijensi yang kurang. Kemudian ketidakmampuan untuk mengetahui prosedur kerja secara keseluruhan, kurang baik dalam memberi penilaian, kurang baik dalam koordinasi, waktu bereaksi yang lambat, kemampuan rendah, kemampuan belajar rendah. Kemudian stres itu biasanya ada beban berat emosional, ada kelelahan karena tugas penuh dengan beban, ada perlu penilaian sangat tinggi dan diperlukan keberanian dalam pengambilan keputusan. Kemudian pekerjaan rutin yang selalu sama ini biasanya kita stres dalam menghadapi pekerjaan yang rutin ini. Tanpa ada fleksibilitas itu biasanya kita stres, kerjaan ini terus itu kan juga berpengaruh terhadap psikologis kita. Kemudian kurang konsentrasi, kurang bahagia, kemudian petunjuk yang membingungkan dari supervisor ataupun dipenuhi berbagai masalah. Faktor manusia itu termasuk misalnya eksekutif itu atau pemimpin perusahaan, dia menetapkan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan suasana pekerjaan. Jadi kalau misalnya pimpinan perusahaan itu dia menetapkan aturan terhadap K3, maka akan ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut bisa zero accident atau tidak ada kecelakaan dan bagus untuk penerapan ketiganya. Tapi jika dia sebaliknya, maka kemungkinan juga akan sebaliknya. Kemudian yang kedua ini misalnya para ahli teknik dan perancang yang menciptakan lingkungan kerja di mana para pekerja akan menjalankan tugasnya. Kemudian para manajemen menyeleksi, menyewa, dan menempatkan seseorang tertentu dan jenis pekerjaan spesifik. Kemudian para pengawas memberikan informasi, orientasi, instruksi yang sesuai dan bisa dimengerti oleh para pekerja. Ada 5 prinsip untuk manajemen pengendalian kerugian. Untuk tindakan tidak aman itu, ini biasanya karena gejala kesalahan atau lemahnya manajemen. Ini tindakan tidak aman, kondisi tidak aman. Ini biasanya terjadi karena lemahnya manajemen. Kemudian kecelakaan serius ini diperkirakan dari suatu insiden kecil yang terus berulang. Jadi ini kondisi ini kita tidak identifikasi dan tidak kita kendalikan. Maka akan ada terjadinya tumpukan insiden yang nanti akan mengakibatkan kecelakaan yang lebih besar.
Kemudian ketiga itu harus dikelola seperti manajemen suatu perusahaan pada umumnya. Pemimpin melakukan upaya K3 dengan menetapkan sasaran yang ingin kita capai. Biasanya kan sasarannya itu kan terkait dengan pembuatan peraturan. Itu yang paling dasar. Kalau lebih dari itu malah lebih bagus lagi. Kemudian tanggung jawab manajer ini dalam pasal K3 itu harus ditetapkan dengan jelas. Kemudian yang kelima itu prinsip keselamatan. Itu adalah cari atau identifikasi kesalahan operasional yang dapat menimbulkan kecelakaan. Ini beberapa contoh aturan supervisor. Ini yang terakhir. Ada yang contoh negatif, ada yang positif. Misalnya kalau yang positif itu, mari kita diskusikan sasaran kita apa, standarnya bagaimana, masalah dan kemajuan kita apa. Kalau yang negatif misalnya, biarkan saya sendiri yang memikirkan rencana kerja dan bagaimana cara pelaksanaannya, dan nanti Anda yang akan melaksanakan. Ini juga bisa kita baca sendiri, ini beberapa contoh saja, mana aspek positifnya, mana aspek negatifnya. Oke, terima kasih. Ini untuk pertemuan ke-45 kita, nanti silakan presensi di OCW, dan materi bisa di-download di Spada, dan ini akan saya upload di laman YouTube saya. Oke, terima kasih. Nah, jika ada kesalahan dalam materi, saya mohon maaf. Mari kita sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena di saya waktunya masih pagi.